Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah. Istiqamah dalam mengkaji agama Islam, istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan diutusnya beliau terpancarlah sinar hidayah ke seluruh umat manusia setelah sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Islahul Mal karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah taala, dan kita memasuki pembahasan tentang al-madmum minat tijarah. Jadi perkara-perkara yang buruk dalam perdagangan. Ada beberapa paparan ya yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama adalah amalan-amalan apa saja yang wajib dihindari ketika terjun ke dunia bisnis. Kemudian di sini juga dipaparkan tentang bagaimana caranya kita memilih barang dagangan. Yang pertama, langsung saja dari riwayat yang diuratkan oleh Umar ibn Khattab. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jalibu marzuq. Al-jalib itu adalah orang yang mengambil barang dagangan dari tempat lain, kemudian dia datangkan ke tempatnya. Dan jalib ini biasanya mengambil dagangan dari tempat yang di sana melimpah ruah ke tempat yang di situ sulit, langka barang dagangan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang semacam ini pekerjaannya, ya, mengambil barang dagangan dari tempat yang di sana banyak, stoknya banyak, ready, ke tempat yang langka, marzuqun, artinya mendapatkan rezeki. Dan kata marzuk ini adalah isim, ya. Jadi Rasulullah tidak mengatakan yurzak. Yurzak itu fi'il. Apa bedanya? Kalau isim itu artinya dia mendapatkan rezeki mustamir, ya. Karena sifat isim itu mustamir. Mustamir artinya terus menerus. Jadi selama dia melakukan amalan ini, mendatangkan barang dari daerah yang banyak, yang melimpah, kemudian ke daerah yang langka, maka selama itu dia mendapatkan rezeki. Rezekinya terus mengalir. Marzuk. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melakukan hal ini akan mendapatkan rezeki. Kemudian sebaliknya, wal muhtakiru mal'un. Al-muhtakir itu adalah orang yang suka nimbun barang. Jadi dia beli barang banyak, kemudian dia timbun. Kemudian kalau harga sudah naik baru dia jual lagi. Jadi dia tidak mengambil barang dari daerah lain, tidak, tapi membeli barang di daerah situ, sehingga ketika barang terkumpul, kemudian di pasar menjadi langka, otomatis barang akan naik. Kemudian ketika harga sudah naik, maka dia jual. Ini namanya muhtakir. Apa kata Rasulullah? Wal muhtakiru, orang yang melakukan hal kayak gini, nimbun barang kayak gini dengan niatan dia akan menjual ketika harga naik, mal'unun, mendapatkan laknat. Dan ini juga sama, isim.
Artinya laknat itu mustamir, terus-menerus. Selama dia begitu, tidak berubah, maka dia terus-menerus mendapatkan laknat. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini secara sanad dhaif ya. Dhaif. Akan tapi dikuatkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak menimbun barang kecuali khati. Khati itu ya dari kata khoto. Khoto itu salah. Ada dua isim ya untuk dinisbatkan kepada khoto. Ada mukhti, ada khati. Bedanya kalau mukhti itu tidak sengaja. Ya, orang ini melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Maka al-mukhti ini dimaafkan karena dia tidak sengaja. Tapi khati orang yang sengaja salah. Sudah tahu salah dilakukan juga. Ini khati. Rasulullah SAW mengatakan tidak menimbun barang kecuali orang yang sudah tahu ini salah nimbun barang, tapi dia tetap melakukannya. Para ulama mengatakan, kenapa dikatakan khati? Karena orang itu telah bermaksiat kepada Allah SWT. Karena ihtikar tidak boleh. Menimbun barang tidak boleh. Kemudian dia timbun, maka dia telah berbuat maksiat dan dia berdosa. Di dalam riwayat yang lain dari Abi Yahya Maula Umar radhiyallahu taala anhu, wa kana qad adraka Umar. Jadi Abi Yahya ini ya sempat bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Yahya mengatakan ulqiya ala babil masjid ta'aman katsiran. Jadi suatu ketika di pintu Masjid Nabawi itu ditumpuk makanan yang banyak. Fadakhala Umar fara'at ta'am. Ya. Jadi di pintu masjid ketika orang masuk masjid itu sudah terlihat tumpukan makanan ya. Artinya di sini adalah bahan makanan ya, makanan yang masih mentah. Bahan makanan tertumpuk banyak di situ di pintu masjid. Kemudian ketika Umar bin Khattab masuk masjid, dia melihat makanan yang sangat banyak tertumpuk di pintu masjid itu. Qala ma hadza? Maka Umar bertanya, ini apa? Qalu ta'amun juliba ilaina. Ya, maka orang-orang mengatakan ini makanan yang diambil untuk kami. Artinya ada orang yang mengambil makanan ini, mendatangkan makanan ini dari tempat yang murah sana kemudian dibawa ke sini. Maka Umar mendoakan, qala barakallahu fihi wa fi man jalabahu ilaina. Maka Umar mendoakan semoga Allah memberkahi makanan ini dan Allah juga memberkahi siapa saja yang mendatangkan makanan ini ke sini. Qalu ya Amirul Mukminin qad ihtakar. Kemudian mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang itu sudah menimbun. Ya. Ternyata makanan yang dibawa itu adalah makanan yang sudah ditimbun. Qala wa man ihtakarahu? Siapa yang menimbunnya? Ya. Qalu Farrukh maula Utsman wa Farrukh maulaka. Maka dikatakan yang menimbunnya dua orang. Yang satu Farrukh, hambanya ya, mantan budaknya Utsman. Yang satunya lagi Farrukh, mantan budakmu. Namanya sama-sama Farrukhnya. Satu mantan budaknya Utsman, satu mantan budaknya Umar. Fa arsala Umar fada'ahuma. Maka Umar memanggil dua orang ini. Faqala ma hamalakuma ala ihtikari tu'amil muslimin. Maka Umar bertanya, apa sebabnya kenapa kalian menimbun makanan untuk kaum muslimin? Ya, artinya kan makanan, bahan makanan yang ada di daerah situ itu kan sesungguhnya untuk kemaslahatan kaum muslimin di daerah situ. Ya, meskipun dijual. Tapi ketika barang makanan itu ada, maka kaum muslimin gampang mendapatkannya. Kemudian dua orang ini menimbun sehingga makanan itu menjadi langka. Maka ditanya, kenapa kalian lakukan itu? Qala ya Amirul Mukminin nashtari bi amwalina wa nabi. Maka dua orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami hanya beli dengan uang kami, bukan dengan uang negara, bukan. Bukan dengan uangmu, bukan. Tapi kami beli makanan ini dengan uang kami sendiri. Kemudian kami jual.
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahullahu azza wa jal bijudamin au biiflas. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, siapa saja yang menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah SWT akan mengujinya dengan penyakit kulit. Jadi juzam itu penyakit kulit yang sampai-sampai bisa merotoli, ya. Mungkin kayak kusta. Jadi penyakit itu kalau parah bisa merotoli tangannya, merotoli kakinya tanpa terasa. Au bi iflas, atau mengujinya dengan bangkrut. Faqala Farruh inda dzalika, kemudian Farruh yang mantan budaknya Utsman mengatakan, u'ahidullah azza wa jal alla a'uda fi syira'it ta'am wala bai'ihi ba'da qaulika abadan. Maka Farruh mantan budaknya Utsman ini mengatakan, aku berjanji kepada Allah, aku tidak akan mengulangi perbuatan ini, tidak akan membeli dan menjual makanan, ya, seperti cara sekarang ini. Fahawwala tijaratahu ila Bani Misr, ya. Kemudian dia meninggalkan perdagangan yang ini, kemudian dia serahkan kepada orang lain. Wa amma maula Umar, sedangkan Farruh mantan budaknya Umar, faqala nastari bi amwalina wa nabi. Jadi Farruh maula Umar ini, mantan budaknya Umar ini tetap ngeyel. Nastari bi amwalina wa nabi. Jadi aku tetap akan beli dengan uangku. Ini uangku kok, bukan uangnya umat. Ini uangku. Jadi aku akan tetap beli dan tetap jual dengan cara seperti ini. Faqala Abul Haytham, maka rawi mengatakan Abul Haytham, za'ama Abu Yahya alladhi haddatsani hadzal hadis annahu ra'a maula Umar hadza ba'da hinin majduman masduhan. Maka Abu Haytham mengatakan, Yahya tadi yang menceritakan kisah ini dari Umar, dia melihat maulanya Umar, melihat mantan budaknya Umar ini, setelah beberapa masa dia ketemu, dia melihatnya diuji Allah SWT dengan penyakit kulit, penyakit kusta, dan dia melihatnya miskin. Ini tentang ihtikar. Jadi para ayah yang dirahmati Allah SWT, dalam dua hadis ini, ya, menjelaskan tentang haramnya ihtikar. Jadi ihtikar itu apa? Ihtikar itu adalah menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Ini syarat pertama, barang itu dibutuhkan masyarakat. Seperti sembako. Ya, masyarakat tidak akan bisa hidup dengan mudah, dengan gampang tanpa sembako. Maka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini ketika ditimbun dengan tujuan menjualnya, ini syarat kedua. Dengan tujuan menjualnya, nanti kalau harga sudah naik, maka orang ini dilaknat oleh Allah SWT, ya, mal'un. Ya. Begitu juga manusia, ya. Bukankah kita sering mendengar ibu-ibu misalkan sembako naik, minyak naik, marah-marah. Siapa yang dilaknat? Orang-orang yang nimbun. Manusia juga melaknat. Dan ini dua syaratnya. Makanya kalau seandainya barang itu bukan barang yang dibutuhkan oleh manusia, ya tidak apa-apa, kita beli banyak sekalian, kita timbun, tidak apa-apa. Karena orang tidak butuh barang ini, ya, barang-barang elektronik misalkan yang tidak dibutuhkan manusia. Tapi kalau barang itu dibutuhkan oleh manusia yang tidak bisa hidup dengan mudah kecuali dengan barang itu, kayak sembako, bensin, ya, ini barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, maka ini tidak boleh ditimbun. Kemudian syarat yang kedua tadi, menjualnya lagi. Tapi kalau kita timbun dengan niatan untuk kita konsumsi sendiri, tidak apa-apa. Ya, karena sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, Rasulullah bahkan para ulama terdahulu itu menimbun makanan untuk 1 tahun. Tapi untuk makanan sendiri tidak apa-apa. Ya, mumpung masih murah baru panen, dia beli banyak ditimbun. Untuk jaga-jaga, ya, selama persediaan 1 tahun, ya, untuk persediaan selama 1 tahun. Jadi kalau seandainya harga naik turun tidak masalah, dia sudah punya barang. Jadi kalau tujuannya untuk konsumsi diri sendiri tidak apa-apa.
Atau barang itu bukan barang yang dibutuhkan masyarakat secara luas juga tidak apa-apa. Tapi kalau barang itu barang yang dibutuhkan masyarakat secara luas dan dia nimbun untuk dijual lagi, ketika harga sudah naik, maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan khati, yaitu orang yang sengaja melakukan kesalahan. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan membeli barang dari tempat yang banyak di sana stoknya, banyak ready, kemudian dia bawa ke daerah yang langka. Jadi dalam Islam itu dagang bukan masalah untung ya, bukan hanya masalah untung saja. Untung berapa, bukan itu. Tapi bagaimana supaya usaha dia ini bermanfaat bagi masyarakat. Maka itu yang harus kita niatkan supaya kita mendapatkan pahala. Jadi untung pastilah, semua orang yang dagang pasti menginginkan keuntungan. Mau dia muslim, mau dia kafir. Tapi seorang muslim harus lebih dari itu. Tidak hanya keuntungan saja faktor yang dia cari, tapi juga dia mencari keberkahan, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga dia bisa lihat di sini sekarang apa stok yang kurang, yang langka, yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian mungkin dia punya link di sana, di Jawa Tengah misalkan. Barang ready banyak, harganya lebih murah, udah beli sana, kemudian masukkan di pasar sini, ya. Kalau bisa ambil untung sedikit, jual dengan harga murah supaya masyarakat bisa, ya, mendapatkan kemaslahatan, supaya harga tidak dimainkan oleh, ya, pemegang pasar, supaya harga bisa tetap stabil. Ini yang faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya, asar dari Abil Ali Ibnu Syakhir rahimallahu taala qala marrat bibni Umarah janazah. Jadi ada sebuah jenazah lewat di depan Ibnu Umarah rahimahullah ta'ala. Faqala ma hadhil janazah, maka Ibnu Umarah ini mengatakan, ini jenazahnya siapa? Qala janazatu Sayrafi falawit taba'taha. Kemudian dikatakan ini jenazahnya Sayrafi. Sayrafi ini bukan nama orang ya. Sayrafi itu nama pekerjaan. Ini saya tidak mau terjemahkan sekarang karena takut ngeklaim ya. Tapi coba lihat amalan Sayrafi ini apa. Nanti antum sekalian silakan terjemahkan sekarang itu Sayrafi seperti apa. Ya, pekerjaan ini sekarang dinamakan apa? Silakan. Ya, supaya nanti ini klaimnya Ustadz ini kayaknya enggak. Jadi jenazah ini adalah jenazahnya seorang Sayrafi, seorang yang pekerjaannya adalah Sayrafi. Kamu tidak ingin mengantarkan jenazah ini? Faqala biyadihi, kemudian dia mengatakan tidak mau. Di dalam asar yang lain, an Abil Alaniyah Muhammad ibnu A'yun rahimallahu ta'ala qala ra'aitu Abdullah ibn Abi Aufa. Jadi Abul Alaniyah ini mengatakan, aku melihat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, jadi seorang sahabat, yakhruju ila suq. Abdullah ini keluar ke pasar. Fayaqulu abshiru ya ma'syaras sayarif. Kemudian dia mengatakan, ya, berbahagialah wahai para sayarif. Sayarif ini jamaknya daripada Sayrafi tadi, ya. Sayrafi satu, sayarif banyak. Abdullah sahabat ini mengatakan, berbahagialah wahai para sayarif. Fayaqulu basyarakallahu bi khair. Ya, para sayarif ini senang. Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu. Dia senang. Fayaqulu abshiru bin nar. Maka Abdullah ini mengatakan, bergembiralah dengan neraka. Ya, ternyata yang dimaksud ini bukan kabar gembira, bukan pujian, tapi adalah ancaman. Abdullah sahabat ini mengatakan, basyiru bin nar. Berbahagialah dengan neraka. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Walid ibnu Abi Hisham, qala qultu lil Hasan. Walid ibnu Abi Hisham tanya kepada Al Hasan Al-Basri, usolli khalfas Sayrafi, bolehkah aku sholat di belakangnya Sayrafi?
Jadi Sayrafi jadi imam, aku jadi makmumnya boleh? Qala khalfal fasik. Hasan Basri mengatakan kalau begitu kamu sholat di belakangnya orang fasik. Jadi Hasan Basri mengatakan Sayrafi ini fasik. Dalam riwayat yang lain an Abi Abdullah qala, jadi dari Abu Abdullah rahimahullah qala sa'altu adadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Mu'adz bin Jabal anis sarf fakulluhum yanha anhu. Dia mengatakan aku bertanya kepada sejumlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Mu'adz bin Jabal, tentang sarf. Sarf ini pekerjaannya ya. Kalau Sayrafi orangnya, sarf ini pekerjaannya. Nanti saya jelaskan ya, tapi antum harus ingat lafaz-lafaz ini. Kemudian fakulluhum yanha anhu, maka semua sahabat Rasulullah SAW melarangku. An Abul Aliyah, dari Abul Aliyah rahimahullah qala kuntu bil Kufah fahaddatsuni anna Abdullah bin Abi Aufa marra bis Sayarifa fanada ya ma'syaras Sayarifa absyiru ya. Abul Aliyah mengatakan suatu ketika aku di Kufah. Kufah ini kota yang besar ya. Jadi di antara 3 kota besar di Baghdad pada saat di Irak pada saat itu Kufah. Ya, ada Baghdad, Kufah, Basrah. Ini Kufah ini kota besar. Suatu ketika aku di Kufah, kemudian orang-orang menceritakan kepadaku bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, melewati Sayarifah. Ya, melewati Sayarifah. Ini tadi jamaknya Sayrafi. Kemudian dia mengatakan, ya ma'syaras Sayarifah absyiru, wahai para Sayarifah, bergembiralah. Qalu basyarakallahu bil jannah, maka mereka mengatakan semoga Allah memberi kabar gembiramu dengan surga. Maka dia mengatakan absyiru bin nar, berbahagialah dengan neraka. Jadi hampir sama kayak riwayat yang tadi. Baik, kita teruskan riwayat tentang Sayrafi ini ya. Setelah itu kita kembali ke makna Sayrafi. Dalam riwayat yang lain dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan as-sarfu wallahi riba. As-sarfu wallahi riba. Jadi sarf itu demi Allah dia adalah riba. Sarf itu demi Allah dia adalah riba. An Ibni Aun, dari Ibnu Aun rahimahullah taala qala nahani Ibnu Hibban an Sayrafi. Ibnu Hibban melarangku dari bekerja sebagai Sayrafi. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada Sayrafi, ada sarf. Sarf itu pekerjaannya, Sayrafi orangnya. Sarf itu apa? Jadi sarf ini pekerjaannya ada 2 ya pada saat itu. Nanti setelah itu akan berkembang ya. Tapi pada saat itu ada 2. Yang pertama, dia adalah menukarkan keping dinar dengan emas. Jadi kalau ada orang punya bongkahan emas atau punya perhiasan, dia butuh uang. Itu dia datang ke Sayrafi. Kemudian dia timbang ya. Oh ini jadi emas sekian. Kemudian langsung dia tukar dengan kepingan emas. Karena tidak bisa langsung dipakai kalau bukan kepingan emas. Ya. Jadi emas dia tukar, dia kasih kepingan emas. Dan pekerjaan yang kedua, Sayrafi ini adalah menyimpankan emas. Ini emas termasuk perak juga ya. Kalau orang punya perhiasan perak, datang perak, kemudian dia tukar dengan dirham. Pekerjaan yang kedua adalah menyimpankan emas dan perak ini atau uang ini, ya, menyimpankan uang. Kemudian nanti diambil di tempat yang lain. Ini pada saat itu orang safar itu kan sangat berbahaya dan ribet ya. Kalau uangnya dalam bentuk koin-koin dinar itu kan ribet. Apalagi ya kalau cuma 1, 2 kan tidak masalah. Tapi kalau banyak misalkan sampai 5 kilo, 10 kilo, gimana? Berat kan? Dan bahaya juga kalau jatuh, kelihatan orang, nanti dirampok dan sebagainya. Maka ada orang namanya Sayrafi. Jadi barang ini dititipkan ke sini, nanti dia kasih kertas. Kasih kertas, ya kasih stempel, tanda tangan. Nanti dia bilang, uangmu ini ambil di sana. Di sana ada temanku. Ya, khususnya jamaah haji ini. Misalkan dia dari Kufah, dia datang ke Sayrafi di Kufah. Sayrafi di Kufah, dia tulis ya di selembar
kertas atau kulit, kemudian dia kasih tanda tangan, kasih stempel, nanti di Mekah ambil. Dengan begitu orang akan ya mudah, bepergian mudah. Itu awal Sayrofi, nanti berkembang ya. Nanti pada perkembangan selanjutnya Sayrofi ini berhak mengeluarkan stempel itu meskipun tidak ada uang. Meskipun tidak ada emas yang diserahkan. Ya. Makanya nanti akan banyak stempel-stempel itu tanpa ada emas yang bernilai. Ya. Padahal asalnya itu harus ada emas. Kemudian nanti lambat laun orang itu tidak lagi butuh emas. Jadi jual beli dengan tulisan yang ditulis Sayrofi tadi. Nah ini kira-kira pekerjaannya apa ini? Sekarang zaman ini. Hah? Bank. Ya. Falas bank masuk dalam situ. Ya, jadi ini awal mula kemunculan bank ya. Nanti lama-kelamaan mereka buat uang kertas sendiri. Padahal uang ini tidak ada penutupnya dari emas, tidak ada. Ya, dan itu yang berlaku di masyarakat sampai zaman sekarang. Kita lihat asar-asar tadi. Para sahabat, ya terutama Abdullah bin Abi Aufa tadi sangat keras sekali melarang perbuatan sorof ini, Sayrofi. Karena di situ ada kemungkinan riba. Ketika emas datang atau perhiasan datang, ya, kemudian ditimbang. Kemudian Sayrofi tadi memberikan kepingan dinar. Ini apa kira-kira Sayrofi ya mau berbuat baiklah. Emasnya dibuat sama. Kamu datang berapa, bawa berapa sekilo. Ya sudah ini ambil dinar sekilo. Kan Sayrofi kan pasti capek ya buat ini, buat apa dicairkan dulu, kemudian dicetak dan sebagainya. Pasti dia tidak mau seperti itu. Pasti dia ngambil untung. Mungkin emasnya sekilo nanti diberikan 800 gram. Tapi dia ngambil untung. Ketika emas ditukarkan dengan emas, syaratnya apa? Syaratnya harus sama. Harus diserahkan pada majelis akad. Kalau tidak maka terjadi riba. Maka ternyata ilahnya adalah karena itu menjadi wasilah untuk riba. Ya, menjadi wasilah untuk riba. Seperti kayak tadi, ketika orang mau safar tadi menitipkan uangnya, tidak mungkin Sayrofi ambil di si fulan tadi sama jumlahnya, tidak mungkin. Terus apa faedahnya dia, untungnya apa? Ya maka dia kurangi juga. Jadi ini amalan yang memungkinkan seseorang untuk berbuat riba. Ya, karena ini adalah pekerjaan ya, ketika dia jadikan ini sebagai pekerjaan. Beda kalau dia jadikan sebagai amanah ya, seperti misalkan Zubair bin Awam, amanah jelas. Ketika orang datang nitipkan uang, ya sudah uangnya aku hutang. Ini amanah jelas. Bukan pekerjaan dia. Tapi ketika menjadi profesi dan dia ngambil untung di situ, terjadilah riba. Makanya pekerjaan yang bisa menimbulkan riba wajib dihindari. Meskipun ada amalan yang lain yang mungkin tidak riba, tapi pekerjaan itu bisa masuk ke dalam riba. Ini para ulama sangat keras sekali dalam hal ini. Bahkan Abdullah bin Abi Aufa tadi, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, memberikan peringatan keras, basyiru bin nar, berikan kabar gembira dengan neraka. Jadi ini termasuk pekerjaan yang harus dihindari. Yang pertama tadi menimbun ya, supaya nanti kalau harga sudah mahal dijual lagi. Yang kedua adalah bekerja sebagai Sayrofi. Para yang dirahmati Allah SWT, di dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar marra ala gulamin lahu yabi'ur rutab. Jadi Abu Musa ini melewati Umar ini melewati budaknya yang sedang menjual rutab. Jadi rutab itu korma yang masih basah ya, korma yang masih basah. Kalau sudah kering namanya tamr. Kalau masih basah namanya rutab. Dan kalau rutab berarti tidak bisa bertahan lama. Maka Umar mengatakan in fashha fa innahu ahsanulaha. Maka Umar mengatakan buat angin-angin. Ya, buat lubang-lubang supaya rutab ini awet. Lebih baik baginya. Wa ata'ala gulamin yabi'u al-hulal. Kemudian Umar juga lewat
kepada seorang budak yang sedang menjual baju. Al-hulal itu adalah baju luar ya, baju kebesaran. Dan ini harganya mahal. Faqala idza kana ats-tsaub ajizan fanshurhu wa anta jalis. Wa in kana wasi'an fanshurhu wa anta qa'im. Kalau bajunya itu pendek, maka boleh kamu pajangkan baju itu dan kamu duduk. Ya. Kan penjual itu kalau enggak punya gantungan, dia otomatis dia yang pegang, ya. Jadi kalau bajunya pendek boleh kamu sambil duduk boleh. Tapi kalau bajunya panjang, maka kamu pajang baju ini sambil berdiri supaya kelihatan semua. Faqultu Allah ila Umar. Maka orang ini kaget ya. Umar itu kan khalifah, apa urusannya dengan perkara sepele seperti ini? Faqala innama hiya suq. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan karena ini adalah pasar. Jadi jawabannya sepele, ini pasar. Jadi pasar itu tidak semuanya orang soleh, tidak semuanya orang baik. Jadi kalau mau akad harus jelas. Pasar ini. Makanya Umar mengatakan ya sudah, meskipun orangnya percaya sama kamu juga harus jelaskan. Jadi jangan asal percaya saja, ya sudah ini kan akhi ini, ya. Ini kan sahibi. Ya sudah, saya percaya, tidak dilihat barangnya, dibeli dibawa ke rumah ternyata ada aibnya. Grundeng ya, apa Grundeng. Ini yang buat tidak berkah itu grundengnya. Grundengnya, fulan kok kayak gini sama aku ya. Ini yang buat tidak berkah grundengnya. Coba kalau dari awal sudah jelas. Coba akhi buka atau saya boleh buka tak? Meskipun itu hak dia ya untuk pemanis saya boleh buka ya. Dan dia kalau tahu harus membolehkan, iya boleh silakan buka. Jangan kalau buka harus beli ya. Buka berarti beli, jangan gitu. Ini Umar mengatakan justru buka. Lihat, periksa. Kalau sudah dibuka, diperiksa, dilihat, kemudian terlihat baik, kamu suka beli. Kamu tidak suka ya sudah, tinggalkan. Itu. Ya. Karena jual beli ini apa namanya? Harus jelas. Akadnya harus jelas supaya tidak ada gerundeng di kemudian hari. Karena yang bisa menghilangkan keberkahan itu gerundengnya. Ya, percaya di awal mulutnya manis, ternyata di akhir terbukti bahwasanya apa yang dia lakukan itu banyak kecurangannya. Ini tidak baik. Makanya meskipun Umar itu khalifah, tapi Umar itu dulu pernah jadi pedagang. Sebelum jadi khalifah itu Umar pedagang. Makanya Umar tahu seluk-beluk pasar. Umar tahu di pasar itu banyak orang yang curang. Tidak semuanya orang soleh. Maka Umar jelaskan kepada para budak ini yang menjual untuk tuannya, ya, dijelaskan bahwasanya ketika kamu di pasar maka kamu harus seperti ini, ya, betul-betul jelaskan supaya nanti tidak ada khilaf di kemudian hari. Kemudian di dalam sebuah asar dari Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimallahu taala, beliau mengatakan idza ishtara ahadukum syai'an falyastajid fa innahu innama yu'ayyin au innama yu'inu aqlahu la dirhamahu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan apabila kamu membeli sesuatu maka pilihlah yang baru. Karena sesungguhnya dengan memilih yang baru itu kamu menjaga akalmu, tidak dirhammu. Artinya begini. Jadi kalau kamu beli barang yang baru. Supaya nanti kamu tidak kecewa. Ketika ternyata barang ini bekas, rusak, akhirnya ya kamu kepikiran terus. Ya, kemudian rusak, butuh servis, akhirnya waktumu terbuang. Pergi ke bengkel servis, habis servis rusak lagi, pergi bengkel lagi, rusak lagi. Lebih baik kamu bayar mahal. Jadi yang kamu jaga waktumu. Kamu bayar mahal, ya, tapi kamu jaga waktumu. Tidak terbuang secara percuma-cuma. Kamu juga jaga akalmu.
supaya tidak kepikiran terusnya sudah selesai. Baru kok ini, baru. Meskipun kamu harus bayar mahal. Jadi ini konsep dalam membeli barang itu ya lebih baik kita korbankan uang kita lah daripada kita korbankan perasaan kita dan waktu kita. Jadi kalau beli barang yang murah tapi bekas, bisa jadi waktu kita terbuang, pikiran kita banyak terbuang. Ya mikirin ini kenapa ya, ada masalahnya apa. Kemudian waktu kita terbuang ya, servis, datang ke sini, datang ke situ, beli onderdil dan sebagainya. Meskipun secara secara ekonomis harganya murah. Tapi kalau dihitung nanti ya totalnya banyak juga. Tapi ketika beli barang yang baru harganya mahal. Tapi kita murtah ya, santai sudah. Kita tidak kepikiran lagi bahwasanya barang ini ya rusak, butuh servis dan sebagainya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ali bin Muhammad rahimahullah taala, kana yuqal, dahulu dikatakan al-ghubnu fi syai'in. Jadi orang yang tertipu dalam jual beli itu ada dua macam. Fir rada'ati wal ghala. Yang pertama adalah karena kualitas barangnya buruk. Yang kedua adalah karena harganya mahal. Fa idza stajdatta faqad salimta min ahadil aibain. Tapi kalau kamu beli barang yang baru, maka kamu akan selamat dari satu kerugian. Jadi orang yang tertipu itu dalam jual beli rugi, itu ada salah satu di antara dua. Bisa jadi barangnya buruk, kualitasnya rendah. Yang kedua, barangnya mahal. Makanya kalau kita beli, suruh beli yang bagus. Karena yang bagus pasti baik ya. Kalau yang bagus pasti baik. Maka tinggal satu saja, kita ruginya yaitu harga mahal. Daripada kita beli bekas, kita rugi dua kali. Rugi barangnya tidak bagus, rugi bisa jadi harganya mahal. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ana a'lamu arkhas ma yuba'u fis suq wa aglahu. Jadi Muawiyah ini khalifah juga, tapi juga pernah jadi pedagang orang Quraisy. Maka dia mengatakan, saya paling tahu barang yang dijual itu yang mana yang paling murah dan yang mana yang paling mahal. Qila wa kaif? Kemudian ditanya, bagaimana kamu bisa tahu? Qala a'lamu annal jayyida rakhis war radi'a ghalin. Muawiyah mengatakan, aku tahu setiap barang yang bagus itu pasti murah. Dan setiap barang yang buruk, yang jelek kualitasnya itu pasti mahal. Artinya setiap barang yang bagus itu pasti murah meskipun harganya mahal. Kan dia bagus. Jadi layak dia harganya mahal, layak. Maka pasti murah meskipun harganya mahal. Dan setiap barang yang jelek kualitasnya itu mahal meskipun harganya murah. Karena kita tidak puas, nanti bisa jadi beli lagi. Atau rusak, kita betulin bisa jadi melebihi harga baru. Jadi ini sebetulnya konsep tentang membeli barang ya. Membeli barang itu kan ya orang itu macam-macam. Ada orang yang melihat harganya dulu. Kalau beli barang dilihat harganya dulu. Berapa sih harganya? Kalau beli online dilihat ya, cari yang terendah itu. Ada orang yang membeli barang itu yang dilihat kualitasnya dulu. Dilihat kualitasnya. Bagus enggak? Kalau bagus dia lihat harganya setelah itu. Cukup enggak uangku? Ya. Jadi yang dilihat kualitasnya dulu. Maka di sini yang disarankan oleh para sahabat dan juga para ulama ini adalah lihat kualitas. Lihat kualitas. Karena kualitas kalau bagus itu murah sudah. Meskipun harganya mahal, murah. Karena kita tenang, ya, barangnya bisa dipakai, kualitasnya bagus, tidak mengecewakan. Sebaliknya kalau barangnya itu buruk, jelek, maka kita rugi. Itu sebetulnya mahal meskipun harganya murah. Karena bisa jadi tidak bisa dipakai. Kita harus beli lagi. Atau rusak, kita harus betulkan. Nah ini konsep dalam membeli barang ya. Barang apapun kita cari yang terbaik. Ya, baru setelah itu lihat harganya. Jangan sebaliknya, cari harganya dulu ya. Nah, kemudian asar yang berikutnya
dari Yunus ibnu Abi Ishaq. Beliau berkata, anna aliyan marra bi jariyatin qad ishtarat lahman bidirham. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu melewati seorang budak wanita yang membeli daging dengan harga 1 dirham. Wahia taqul zidni, maka budak ini mengatakan tambah. Faqala zidha, maka Ali mengatakan tambah. Waihak fa innahu a'dzam li barakatir riba. Ya. Artinya Ali mengatakan di sini mantapkan timbangannya karena itu lebih berkah untuk keuntunganmu. Ya mungkin dia nimbangnya sudah pas. Tapi budak tadi pengen, ya namanya juga pembeli, pengen dimantapkan. Maka ketika Ali melihat kejadian itu mengatakan kepada penjual tadi, mantapkan timbangannya. Karena ini kalau untung menjadi berkah. Ya kamu sudah menyenangkan orang, jadi berkah. Maka siapapun yang jual, ya maka mantapkan timbangannya. Ya, mantapkan supaya orang yang beli puas. Tapi jangan dimantapkan setelah timbangan itu dikurangi, itu sama saja. Timbangannya dicurangi baru setelah itu mantap ini, lihat mantap. Padahal sebetulnya curang. Ya, enggak. Ini adalah ketika nimbang ya pas timbangannya. Tapi setelah itu dia lebihkan. Ya. Meskipun sedikit. Karena kita sebagai pembeli, beli barang ke seorang. Ya, kemudian penjualnya sudah nimbang, oke, diimbui. Ya, imbui misalkan jeruk 1 buah. Itu kan Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Meskipun cuma 1 buah. Kadang kita merasa puas. Dengan puasnya kita, ini sudah masuk dalam hadis idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Jadi ini untuk menambah keberkahan. Jadi riba atau ribah ya, bukan riba, laba. Laba yang kita dapatkan ketika disertai dengan memuaskan pelanggan, maka ini menjadi keberkahan. Demikian juga kepuasan yang lainnya. Kadangkala pelayanan kita, servis kita. Ketika kita servis misalkan pelanggan, customer, kita senyum. Antarkan barang, habis diantar, makasih Pak telah memesan ya. Makasih Pak telah percaya dengan kami, sambil senyum. Pelanggannya puas, bahagia dia. Maka ini masuk dalam idkhalus surur fi qalbil mu'min, masukkan kepuasan, kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Ini termasuk berpahala, amalan yang dicintai oleh Allah. Maka dengan inilah bisa jadi keberkahan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam asar yang berikutnya dari Muhammad bin Sulaiman yukhbiruna anna Hafiz ibnu Sulaiman haddatsani. Jadi Hafiz bin Sulaiman ini menceritakan kepada Muhammad bin Sulaiman. Qala a'tani Alqamah dirhaman ashtari bihi lahman. Alqamah ya seorang ulama muridnya Abdullah bin Mas'ud itu memberikan 1 dirham kepada Hafiz bin Sulaiman tadi untuk membeli daging. Faqala fa'aksar fa innal gubnal aql la gubnad dirham. Maka Alqamah ini berpesan ya, tolong belikan aku 1 dirham daging. Kalau seandainya dagingnya lebih mahal, beli tidak apa-apa. Karena sesungguhnya kerugian itu adalah ketika rugi akal, bukan rugi uang. Ini makna ini hampir sama dengan makna yang tadi. Jadi di sini Alqamah berpesan, kalau dagingnya lebih mahal, tidak boleh 1 dirham, beli aja tidak apa-apa. Ya, beli aja. Nggak apa-apa, aku rugi tidak apa-apa. Daripada kalau dagingnya murah, ya. Artinya kalau dagingnya murah jangan dibeli. Karena bisa jadi daging itu murah, terus daging itu daging yang bermasalah. Ya. Kemudian aku berpikir ini kenapa kok bisa murah ya? Jangan-jangan bangkai, jangan-jangan hewannya sakit dan sebagainya. Karena sesungguhnya kerugian itu adalah rugi akal ya, ketika kita akhirnya sibuk kepikiran ini kok murah, kok bisa murah ya? Padahal yang lain mahal kok bisa murah? Kepikiran kita. Belum lagi kalau itu berasal dari bangkai misalkan. Nah, tapi kalau rugi uang tidak masalah, ya rugi uang tidak masalah. Dalam asar yang lain dari
Khalid ibnu Dinar qala sami'tu Abul Aliyah, aku mendengar Abul Aliyah yaqulu mengatakan idza shtarita syai'an fashtari min ajwadihi. Abul Aliyah mengatakan kalau kamu membeli sesuatu maka belilah yang paling baik. Jadi asar-asar ini ya memberikan petunjuk kepada kita kalau beli apa saja belilah yang paling baik. Karena kalau paling baik itu insya Allah kita tidak akan rugi, kita tidak akan kepikiran, kita tenang. Ya. Jadi ini para ayah sekalian ya, yang berkaitan dengan islahul mal, berkaitan dengan jual beli, telah disebutkan dalam bab ini. Ada beberapa yang terlarang dan ada beberapa isyarat ya tentang bagaimana kita membeli barang, yaitu belilah barang yang paling bagus, dan juga ketika kita menjual barang atau memberikan jasa kepada customer kita, pelanggan kita, maka kalau bisa puaskan, berikan kebahagiaan, kesenangan, sehingga masuk dalam hadis idkhalus surur fi qalbil mu'min, yang bisa saja mendatangkan keberkahan dalam jual beli kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.